Menjelang Lebaran 2021, sejumlah klaster baru COVID-19 bermunculan di sejumlah daerah. Klaster penularan COVID-19 muncul dari sejumlah kegiatan pertemuan dan kunjungan keluar daerah. Di Banyuwangi, Jawa Timur muncul klaster penularan COVID-19 yang bermula dari jemaah tarawih di Dusun Yudomulyo, Desa Ringintelo, Kecamatan Bangurejo. Dari 53 orang yang terpapar, 6 diantaranya meninggal dunia. Hasilnya dari hampir 300 orang yang dilakukan tracing, diperiksa, menghasilkan 53 yang positif, 6 diantaranya meninggal dunia. Kondisi saat ini, dari yang positif tadi, masih ada 7 orang yang dirawat di rumah sakit. Di Pati, Jawa Tengah, sebanyak 56 warga perumahan RSS Sidokerto terkonfirmasi positif COVID-19. Sebagian besar warga yang terpapar merupakan jemaah tarawih di masjid setempat. Saat ini 21 warga yang positif menjalani isolasi di rumah sakit, sementara sisanya isolasi mandiri. Kita swab 220 dan yang positif ada 26. Karena cukup satu RT sehingga kasusnya saya isolasi di tempat setempat di desa di RT tersebut seperti kasus di Puryokalangan, sehingga yang 26 ini kita isolasi mandiri di lingkungan itu dengan pengawasan ketat oleh Muspika, Babinsa, Babin Kamtibmas maupun juga dari Puskesmas. Klaster COVID-19 pada jemaah tarawih juga muncul di Desa Sambirejo, Kecamatan Sragen, Jawa Tengah. Tercatat 21 orang yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Sementara di Semarang, Jawa Tengah muncul klaster penularan COVID-19 setelah rombongan warga pulang dari takziah. Tercatat 25 warga positif COVID-19 dari klaster ini. Di Depok, Jawa Barat muncul klaster penularan COVID-19 dari pertemuan warga. Sejauh ini tercatat 23 orang yang terkonfirmasi positif dari klaster ini. Itu adalah klaster pertemuan. Jadi diawali dari adanya pertemuan ibu-ibu berjumlah 24 orang. Dari 10 kasus menjadi 23 kasus. Ya. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut munculnya klaster-klaster penularan ini akibat kelalaian dalam penerapan protokol kesehatan. Yang tentunya ini sangat mengkhawatirkan kita karena kemungkinan terjadinya super spreader terjadi pada klaster ini, di mana kita lihat jumlah orang yang positif dalam waktu yang singkat dikarenakan interaksi yang kemudian tidak dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat yang menyebabkan munculnya kasus yang positif di berbagai klaster ini. Sementara itu, penularan COVID-19 di tanah air belum melandai. Hari ini tercatat kasus konfirmasi positif corona bertambah 3.922, sehingga total kasus corona tercatat 1.713.684. Penerapan protokol kesehatan menjadi kunci utama agar tidak muncul klaster baru, sekaligus memutus mata rantai penularan COVID-19. Tim Liputan Kompas TV. Langkah apa yang harus dilakukan agar tidak semakin banyak klaster penularan COVID-19 yang muncul? Kita bahas bersama Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Selamat malam, Pak Alex. Selamat malam, salam sehat. Serta Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia yang juga anggota bidang tracing Satgas Penanganan COVID-19, Mas Dalina Pane. Bu Mas Dalina, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Pak Alex, jadi apa tanggapan Anda soal munculnya klaster-klaster baru menjelang Lebaran ini? Ya, artinya bahwa sosialisasi dan berbagai kampanye yang kita lakukan bahwa di dalam rangka penanggulangan COVID-19 nasional itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kontak tracing tidak boleh turun. Kapasitasnya harus ditingkatkan, baik di kelurahan maupun di desa. Yang kedua, 3M ini harus diimplementasikan. Dan 3M ini harus menjadi milik masyarakat. Dan selanjutnya, vaksinasi ini harus berjalan antara masyarakat dan pemerintah harus bersinergi. Ketiga hal ini harus terus-menerus dijalankan dan tidak boleh landai, tidak boleh longgar. Oleh karena itu sebenarnya instrumen-instrumen kita sudah cukup baik. Jadi artinya bahwa kita sudah punya surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik.
Kita juga sudah punya instruksi Mendagri nomor 10 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Dan kemudian juga dari Kementerian Perhubungan sudah ada Permen Hub nomor 13 tahun 2021. Semuanya spiritnya sama, yaitu untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita mensinergikan ini untuk bisa dipahami masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan mengubahnya menjadi perilaku. Tetapi kalau sekedar dia hanya mendengar, melihat, dan memahami, tapi tidak menjadi bagian dalam dirinya, ini tidak akan menjadi bagian perilaku. Itu persoalannya. 3M itu tidak menjadi perilakunya sehari-hari, tidak menjadi habitnya. Padahal yang kita inginkan dalam memutuskan rantai penularan, dia harus menjaga jarak, menghindari kerumunan, dia mencuci tangan, dia memakai masker. Ini menjadi kehidupan dia sehari-hari, menjadi kehidupan keluarga, dan menjadi kehidupan komunal. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang masih semua hide and seek, kejar-kejaran antara petugas dan mereka yang mau mudik melalui jalan yang tidak resmi, jalan tikus. Tapi semuanya tidak dilihat bahwa kerinduan untuk ketemu itu jauh mendominasi daripada betapa risiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu sebenarnya sosialisasi ini harus terus-menerus, tapi diikuti juga dengan penindakan. Jadi bagaimana instrumen-instrumen yang sudah disiapkan itu harus terimplementasi, dan bagi mereka yang melanggar tentu ada penindakan. Dan penindakan itu tergantung besar ringannya bagaimana dia menghadapi ataupun menjalankan ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh negara. Tapi begini, Pak Alex, ada perbedaan antara masyarakat yang memang abai karena sudah tahu risikonya, tapi ya abai saja begitu, karena tidak terlalu peduli mungkin atau tidak terlalu tahu risiko COVID-19. Tapi kemudian ada juga yang abai karena memang tidak memahami kenapa harus mengenakan masker, apa pentingnya jaga jarak, apa signifikansi dari cuci tangan itu, dan tidak juga memahami apa yang akan terjadi kalau misalkan sampai terkena COVID-19. Ada yang berpikir bahwa saya masih muda, saya tidak terlalu, kalaupun kena COVID ya tidak masalah, tanpa dia kemudian memikirkan bahwa bisa jadi keluarga yang lain kena dan kemudian efeknya lebih parah begitu. Apakah ini menurut Pak Alex hanya sekedar masyarakat abai saja, atau jangan-jangan memang ada sosialisasi atau ajakan atau mungkin ajakan pemahaman dari pemerintah yang sampai saat ini entah itu kurang atau tidak sampai ke masyarakat? Jadi sebenarnya mungkin yang harus kita sampaikan adalah bukan komunikasi regulasi, tetapi komunikasi risiko. Jadi komunikasi risiko inilah sebenarnya harus diterjemahkan dengan menggunakan bahasa lokal masing-masing. Dan kita beruntung sudah ada Inmendagri nomor 10 yang mengatur tentang PPKM skala mikro yang berbasis di desa dan di kelurahan. Ya. Dan kita berharap posko desa, posko kelurahan yang dikomandoi oleh lurah dan desa ini harus bisa berkomunikasi terhadap masyarakat, terhadap anggota keluarga di RT dan di RW-nya masing-masing. Sehingga dengan komunikasi itu ada merasa bahwa risiko itu memang besar di depan mata. Jadi komunikasi risiko ini sebenarnya harus diterapkan. Itu jadi sudah diterapkan sejauh ini? Itu sudah diterapkan. Tetapi tetap saja ada challenge dari masyarakat supaya tetap ingin mudik, supaya ingin tetap berkumpul bersama. Kita lihat apa kejadian di Pasar Tanah Abang. Bahwa yang datang ke Tanah Abang itu hampir semuanya memahami bahwa kita sekarang ada COVID. Bahwa sudah tidak ada tatap muka, tapi tetap saja berkumpul. Karena apa? Karena dominasi kerinduan untuk bisa bersama-sama di pasar. Kerinduan untuk bisa bersama-sama belanja oleh-oleh. Ini yang mendominasi. Menarik yang digunakan contoh oleh Pak Alex adalah soal Pasar Tanah Abang. Karena beberapa epidemiolog yang saya ajak bicara menyatakan bahwa sebenarnya banyak celah pelonggaran itu muncul karena kebijakan pemerintah yang masih memunculkan celah ini. Salah satunya ketika kita bicara soal Pasar Tanah Abang ya masih dibuka secara full, sehingga masyarakat ya kesana juga secara full. Ini tidak jadi pertimbangan Pak Alex? Ya, kalau kita baca Inmendagri nomor 10 dengan diktumnya yang cukup lengkap, di situ diberitahu bahwa memang pasar masih dibuka, tapi kapasitas 50%. Kemudian aktivitas sosial masih diberikan, work from home 50%. Artinya memang unit-unit pelayanan setempat, unit-unit kegiatan setempat seharusnya bisa mengatur dirinya bersama-sama dengan aparat dari instalasi PPKM yang ada di daerah tersebut. Contohnya misalnya,
Pasar Tanah Abang. Itu pasti meningkat, ada hubungannya dengan stasiun bis, ada berhubungan dengan terminal kereta api. Kalau misalnya itu sudah ada hubungan, tentu mereka akan melihat bahwa animo dengan penduduk yang datang begitu tingginya, itu harus sudah bisa dibuka tutup. Kuncinya di situ. Jadi memang tentunya adalah antisipasi. Itu dari segi regulator. Tapi dari segi masyarakat, dari segi orang, itu harus ada komunikasi risiko. Bahwa risiko tinggi itu akan mengenai dia, akan mengenai istri dan anaknya, keluarganya. Kalau dia mudik ke desa, siapa yang korban? Yang korban ya orang tuanya. Keluarganya. Itu yang harus disampaikan. Dan kemudian begitu mereka 2 minggu di sana, dia tinggal, maka orang tuanya di sana sudah terinfeksi. Ini yang terjadi. Jadi sebenarnya komunikasi risiko ini yang harus kita berikan kepada seluruh elemen-elemen yang ada di masyarakat. Bukan kita menakut-nakuti, tapi ada contoh yang real di depan mata kita. Ada contoh di India, ada di Malaysia, ada di Thailand, di Nepal. Itu sehari-hari sudah disosialisasi. Tetapi dia belum menjadi in mind bahwa risiko itu belum ada. Yang terjadi sekarang adalah have fun, menikmati, bisa mudik, menikmati, bisa mengobati kerinduan, masih di situ yang dihadapi. Oleh karena itu memang yang sekarang kita harus tegaskan, PPKM skala mikro yang ada di desa dan kelurahan harus bekerja secara maksimal dan kemudian perlu ada penindakan-penindakan bagi mereka yang melanggar. Dan satu lagi, Babinsa dan Babim Kaptipmas yang mendampingi posko desa, posko kelurahan itu harus melakukan patroli, melakukan pengawasan bagi mereka yang datang dan bagi mereka yang pergi. Bu Mas Dalina, Anda sebagai anggota bidang tracing di Satgas Penanganan COVID-19, sejauh ini kalau melihat munculnya banyak klaster menjelang Lebaran, pola tracing apakah kemudian dilaksanakan secara berbeda? Misalnya karena sudah terbukti banyak kerumunan kemarin di Pasar Tanah Abang, juga di mal-mal, beberapa mal Jakarta yang saya tahu juga beberapa hari kemarin ada yang sampai penuh sekali begitu. Adakah pola tracing yang berubah mengantisipasi hal ini? Ya, sebenarnya epidemiologi itu memang bicara pola, Mbak Sofi. Jadi pattern atau sesuatu yang dilakukan berulang-ulang untuk satu event. Kita sudah mengidentifikasi sebenarnya untuk Ramadan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri setidaknya ada 5 titik yang memiliki resiko. Pola itu berlangsung rutin setiap tahun. Saya kira dari sejak sebelum pandemi itu juga pola itu terus berlangsung. Jadi dimulai dari biasanya di beberapa wilayah ada seperti di Sumatera Barat mungkin mandi limau sebelum puasa, kemudian setiap jam 4 sore kita lihat banyak orang keluar beli takjil, kemudian ada sholat tarawih yang dilakukan bersama-sama, lalu 2 minggu atau setelah dapat THR orang akan memenuhi pasar untuk belanja. Dan sebelum mudik, 3 hari sebelum Hari Raya biasanya mereka akan mudik. Itu pola yang berlangsung rutin setiap tahun. Tentang tracing, apakah tracing berubah terkait dengan pola-pola yang ada? Prinsip dasar tracing sama, apapun polanya. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam tracing adalah ketika kasus itu begitu banyak atau satu klaster itu begitu besar, maka itu akan menjadi perhatian seorang epidemiolog. Ini mengapa klasternya kok besar sekali? Apakah ada strain baru ataukah protokol kesehatan yang tidak dilakukan? Dan itu biasanya dilakukan penyelidikan epidemiologi oleh para epidemiolog di wilayah. Kalau kita lihat perubahan pola yang sekarang, klaster-klaster yang tercipta itu bukan berasal dari mobilisasi. Tapi kita lihat mudik sudah cukup baik dikelola oleh pemerintah. Tetapi ada beberapa yang sifatnya internal. Kalau kita lihat tadi klaster-klaster yang tercipta itu di dalam wilayah, tidak terlalu terkait dengan mobilisasi dari luar. Maka semestinya itu sudah diantisipasi sejak awal supaya kita tidak melupakan risiko-risiko yang lain dan hanya berkonsentrasi pada mudik. Ternyata di lapangan
yang terjadi adalah klaster tersebut tercipta internal di wilayah sendiri berdasarkan atas pertemuan-pertemuan yang dilakukan, ada sholat yang mungkin protokol kesehatannya tidak begitu baik. Lalu kalau kita lihat masih banyak, walaupun di beberapa wilayah pemerintah daerah sudah melarang untuk melakukan buka bersama, tapi tidak semua wilayah juga melakukan itu. Jadi pola ini yang kita terus pelajari. Tapi untuk tracingnya sendiri prinsip dasarnya tetap sama. Oke, tapi begini, Bu Mas Dalina tadi sudah bilang pola. Kalau yang saya pahami selama ini adalah mungkin ini bisa jadi semacam pembuktian begitu. Setiap selesai liburan pasti akan ada lonjakan kasus. Kalau melihat pola-pola yang tadi sudah disampaikan, bisa jadi besar kemungkinan setelah Lebaran ini akan ada juga potensi lonjakan kasus penularan COVID-19. Apakah teman-teman dari tracing di Satgas sudah siap menghadapi ini? Akan dijawab oleh Bu Mas Dalina sesaat lagi. Saudara tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam. Segera kembali.